Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, sebelum kita membahas terkait manga Record of Ragnarok, kita bakalan beralih dulu nih ke pembahasan anime yang satu ini, yaitu anime One Piece. Dimana Sensei greget banget nih mendengar kabar terbaru bahwa Yonko terbaru, yaitu Shanks, Marshall D. Teach, Monkey D. Luffy, dan salah satunya adalah Buggy the Clown. Wah, gila sih. Sensei kira yang akan menjadi Yonko terbaru adalah 3 dari generasi terburuk, yaitu Luffy, Eustace Kid, dan juga si Trafalgar Law. Namun, di sini mengapa Buggy yang harus jadi Yonko? Dan di sini Sensei bakal ngebahas terkait teori-teori mengapa Buggy bisa jadi Yonko. So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Yaudah, cukup ketawanya ya. Sekarang kita bedah kenapa Buggy bisa menjadi salah satu Yonko. Sebenarnya, dia jadi si Chibukai aja, Sensei kaget loh. Apalagi jadi salah satu Yonko. Nah, di sini perjalanan mulus Buggy ini dimulai ketika dia bertemu dengan Luffy di Impel Down. Semenjak bertemu dengan Luffy, kehidupan dia sebagai bajak laut cukup menjanjikan. Kalian pikirkan saja, dari seorang bajak laut biasa yang bermodalkan menjadi anak magang di kapal Raja Bajak Laut, dan sekarang ia menjadi salah satu kaisar lautan yang ditakuti oleh masyarakat. Tapi jangan salah, justru modal tersebutlah yang menjadikan Buggy jadi salah satu orang paling diwaspadai dunia. Saat pengumumannya di Perang Marineford bahwa dia pernah berlayar bersama Roger, dan saat ia berani berhadapan dengan Shanks, reputasi Buggy menjadi sangat tinggi. Buggy ini terkenal dengan omongannya yang selalu dipercaya dan disertai dengan keberuntungan yang luar biasa. Jika Usopp adalah spoiler handal, maka Buggy adalah kehokiannya yang tidak ada habisnya. Waduh, ini sih hoki nggak ada habis-habisnya dari Buggy ini ya. Nah, seperti yang Sensei katakan, sejak Buggy terungkap bahwa ia pernah berlayar dengan Roger, semua orang waspada termasuk Gorosei dan pemerintahan dunia. Apalagi yang kita tahu kalau pemerintahan dunia ini sangat sensitif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan One Piece dan juga Abad Kekosongan. Apalagi Roger dan krunya yang pernah berlayar sampai mereka menemukan One Piece. Berita besar pun menyebar ke seluruh dunia bahwa Roger dan krunya menemukan One Piece. Dan ini menjadikan otomatis semua kru Roger jadi incaran pemerintahan dunia. Karena mereka berpotensi mengungkapkan harta tersebut dan rahasia dunia kepada masyarakat. Tapi bodohnya pemerintahan dunia ini adalah mereka tidak tahu kalau Shanks dan Buggy tidak ikut ke Laftel. Meskipun mereka tahu, tetap saja mereka pasti berpikir kalau Buggy dan Shanks diberitahu oleh kru Roger yang lainnya. Poin di sini yang Sensei maksud adalah di sini pemerintahan dunia sensitif terhadap hal-hal yang diucapkan oleh Buggy. Dan di sini Sensei sudah mengklarifikasikan menjadi 6 kelompok. Mengapa Buggy bisa menjadi Yonko? So, langsung aja kita bahas. Yang pertama, yaitu kemungkinan besar ia memiliki daerah kekuasaan dan pengikut yang banyak. Dari mana? Ya, ini sih kalau menurut Sensei ya, bisa saja dapat dari Shanks. Atau mungkin dapat karena pulau tersebut tidak dihuni seperti sekarang ini. Pulau yang ditempati oleh Buggy semenjak dia menjadi si Chibukai. Yang ketiga, yaitu Buggy memberitahukan kepada Angkatan Laut dan pemerintahan dunia bahwa dia mengetahui terkait One Piece. Nah, kalau di sini ada kemungkinan besar pada saat penangkapan Buggy menjadi si Chibukai di episode 957. Buggy mungkin saja tertangkap oleh pemerintahan dunia dan dia pun langsung berkata bahwa dia mengetahui terkait One Piece. Dan di sanalah terjadi kesalahpahaman yang membuat Buggy bekerja sama dengan World Government dan menjadikan Buggy sebagai salah satu Yonko yang akan dekat dengan pemerintahan dunia. Yang ketiga, yaitu ucapan Buggy diketahui oleh Morgan si pembawa berita. Nah, di poin ini sama seperti nomor 2 ya.
Namun, ketika Buggy berbicara seperti itu, hal tersebut didengar oleh Morgans dan menjadikannya sebagai Yonko yang diberitakan langsung oleh Morgans ke seluruh dunia. Yang keempat, yaitu Buggy memiliki pengetahuan yang luas sekaligus koneksi dunia bawah. Hal ini bisa saja menjadikan dia sebagai orang yang berpengaruh seperti Doflamingo, bahkan bisa saja lebih dari Dovi. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa setelah Doflamingo ditangkap oleh pemerintahan dunia, di sini Buggy-lah yang menguasai dunia bawah dari mulai persenjataan dan juga hal-hal yang berbau ilegal di dunia One Piece. Yang kelima, yaitu alasan paling menurut Sensei paling logis, yaitu Buggy merupakan salah satu karakter favorit Oda Sensei. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan mengapa Buggy bisa jadi Yonko. Gimana menurut minasan? Apakah make sense? Silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.